kerja yang ada di kecamatan pada prinsipnya bahwa teman-teman penyuluh agama non PNS harus selalu berkoordinasi dan di dalam, atau boleh dikatakan dalam wadah yang dimana disitu akan dikoordinasikan oleh penyuluh agama Islam PNS pada masing-masing. Itu yang paling pertama. Tujuan RIM yang kedua adalah untuk mewadahi keberadaan tokoh agama, juga kiai-kiai, para guru-guru ngaji, dan sekaligus sebagai landasan bagi penetapan keahlian dan keterampilan yang dipergunakan oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama. Jadi itu termasuk tujuan yang sangat mulia. Untuk itu harus berbesar hati, berbangga, hingga ditunjukkan dengan kinerja yang baik untuk teman-teman penyuluh yang ada di masing-masing kecamatan. Untuk yang selanjutnya perlu saya sampaikan tentang tugas pokok fungsi. Bahwa secara umum tugas penyuluh itu adalah satu, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama dan program pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. Dari tugas tersebut adalah bahwa penyuluh memiliki tugas yang sangat mulia dan ikut membangun bangsa. Nah, melalui apa pembangunannya? Yaitu pembangunannya melalui pemberian penyuluhan di bidang agama pada tiap-tiap wilayah kerja masing-masing. Ini tugas yang paling pertama. Jadi tugas penyuluh, sekali lagi saya sampaikan bahwa di sini memiliki tugas, yaitu membangun khususnya pada bidang agama. Yang kedua yaitu tentang fungsi. Fungsi daripada penyuluh yang paling pertama adalah harus menjalankan fungsi informatif. Fungsi informatif di sini adalah sifatnya meneruskan informasi-informasi, meneruskan data-data, meneruskan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama Kabupaten, untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat tentang kebijakan tersebut. Ini fungsi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fungsi edukatif. Fungsi edukatif di sini penyuluh memiliki tugas lebih pada fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan kepada para masyarakat. Pendidikan apa yang perlu disampaikan, yaitu pendidikan tentang pengamalan keagamaan, terutama yang Muslim. Nah, untuk pengamalan di sini tentu saja butuh materi, butuh kurikulum, butuh hal yang menyampaikan, termasuk nun sewu saya sampaikan bahwa karena memiliki fungsi edukatif, saya sarankan dan saya garis bawahi bahwa teman-teman penyuluh harus betul bisa-bisa. Ya, saya lanjutkan. Jadi teman-teman penyuluh harus memiliki kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik di situ adalah kompetensi di mana seseorang akan bisa menyampaikan sesuatu ilmu pada orang lain. Ini adalah termasuk kompetensi pedagogik. Jadi bagaimana menyampaikannya, bagaimana melakukan penilaian, bagaimana melakukan evaluasi, apa yang harus dipersiapkan, itu adalah termasuk bagian fungsi dari fungsi edukatif yang dilakukan oleh teman-teman penyuluh. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi motivatif. Fungsi motivatif dalam hal ini penyuluh berfungsi sebagai motivator, sebagai memberikan penguatan kepada masyarakat. Apa penguatan yang perlu disampaikan? Yaitu terutama sehubungan dengan bagaimana masyarakat kita di dalam menjalankan agama di masing-masing wilayah kerjanya. Jadi di sini fungsinya memotivasi agar para masyarakat kita itu dapat menjalankan tugas dengan baik, dapat beribadah dengan baik sesuai dengan agama yang kita yakini, terutama agama Islam. Dan selanjutnya untuk menjalankan tugas ini, menjalankan tugas penyuluh, teman-teman di lapangan harus bisa melakukan sebuah identifikasi lapangan. Di mana identifikasi di sini adalah identifikasi untuk potensi-potensi pada kelompok binaan
dan pada sasaran. Ini menjadi penting. Jadi para teman-teman penyuluh di lapangan harus mengerti potensi dan kekuatan yang ada di sasaran kepenyuluhan panjenengan. Yang paling pertama, untuk identifikasi masalah binaan di sasaran ini, maka penyuluh harus bisa menyusun instrumen. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data. Data jamaahnya ada berapa majelis taklim, kemudian termasuk di sini karakter dan budaya masing-masing majelis taklim. Ini harus betul-betul dikuasai oleh teman-teman penyuluh. Kemudian termasuk mengolah serta menganalisis data yang diperoleh. Yang endingnya tentu saja nanti akan bisa menghasilkan dan merumuskan hasil identifikasi. Jadi ketika teman-teman penyuluh sudah melakukan identifikasi, maka di lapangan dapat melakukan tugas dengan baik karena sudah tahu tentang karakter, tentang sifat daripada wilayah binaan yang ada di panjenengan. Kemudian yang selanjutnya, sehubungan dengan tugas para penyuluh, yang paling pertama termasuk penting karena tadi ada tugas edukatif. Tugas edukatif itu akan sangat berhubungan dengan kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik secara umum bahwa untuk teman-teman penyuluh itu tugas yang paling pertama harus memiliki sebuah perencanaan. Yang kedua melaksanakan. Yang ketiga bisa melakukan asesmen dan evaluasi. Yang keempat bisa menganalisis daripada hasil penyuluhan. Kita urut satu persatu tentang penyusunan rencana kerja operasional. Rencana kerja operasional ini kalau di dalam tugas-tugas keguruan ini sebenarnya itu merupakan namanya rencana, ibaratnya kayak kurikulum, semacam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah ini panjenengan harus punya satu rencana operasional. Rencana operasional itu hakikinya merupakan sebuah pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal-hal yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Itu saja ini untuk mencapai tujuan. Ini sesuai pendapat daripada Siagian yang tahun 1996. Ya, kemudian yang kedua tentang penyusunan rencana kerja operasional, bahwa keputusan-keputusan untuk menjangkau masa depan ini juga penting. Jadi untuk mencapai tujuan tentu saja. 3, fokus pencapaian tujuan. Jadi dalam hal perencanaan ini penting dalam rangka satu untuk memberikan keputusan-keputusan untuk menjangkau masa depan serta fokus pada perencanaan yang memiliki tujuan daripada penyuluhan tersebut. Untuk implementasi, contoh format rencana kerja bulanan penyuluh agama non-PNS. Ini misalnya, harapan saya nanti setelah diadakan Zoom meeting ini, dan saya meyakini husnudzon bahwa teman-teman penyuluh non-PNS di lapangan mesti sudah punya yang namanya format rencana kerja bulanan. Nah, kalau ditarik di sini, maka sebenarnya penyuluh PNS maupun yang honorer secara umum sebenarnya teman-teman penyuluh PNS ini mesti pada setiap awal tahun dia mesti akan menyusun sebuah rencana kerja yang akan dicapai atau yang dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun yang akan datang. Kemudian rencana kerja itu akan breakdown lagi menjadi rencana bulanan yang akan menjadi 18 item, berarti 18 bulan. Kemudian kalau perlu nanti sampai menjadi rencana mingguan dan bahkan yang kecil nanti menjadi rencana harian. Bagi teman-teman penyuluh PNS mungkin sudah tidak asing lagi bahwa setiap hari kita harus mengisi yang namanya laporan capaian harian, laporan capaian kerja harian. Nah, LCKH ini nanti akan diakumulasikan dalam kurun waktu tugas kita 1 bulan, akan muncul namanya laporan kinerja bulanan. Jadi sebulan itu melakukan apa?